Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Firdaus, NIM 1803118 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal saya dengan judul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa melalui model pembelajaran Mishwari Mathematics Project ditinjau dari perbedaan gender. Lanjut pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Matematika merupakan ilmu dasar yang selalu berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika, baik matematika dari yang sangat sederhana seperti menghitung 1, 2, 3 maupun sampai yang rumit. Dalam mempelajari matematika, berpikir menjadi pokok penting. Pelajaran matematika mengharuskan setiap siswa memiliki kemampuan memahami rumus, berhitung, menganalisis, mengelompokkan objek, membuat alat peraga, membuat model matematika, dan lain-lain. Mengingat matematika sebagai induk dari ilmu pengetahuan, maka matematika berperan penting baik sebagai alat bantu, ilmu pembimbing pola pikir maupun pembentuk sikap. Kemampuan berpikir kreatif dalam hubungannya dengan matematika lebih tepatnya disebut kemampuan berpikir kreatif matematis. Menurut Marliani tahun 2015, kemampuan berpikir kreatif matematis dapat diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah matematika dengan lebih dari satu penyelesaian dan siswa berpikir lancar, luas, melakukan elaborasi, dan memiliki orisinalitas dalam jawabannya. Kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan suatu masalah antara siswa satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Hal ini yang dimaksud dengan perbedaan gender. Gender adalah perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Itu dideskripsikan oleh Suhapti tahun 1995. Perbedaan gender tentu akan menyebabkan perbedaan fisiologi dan mempengaruhi perbedaan psikologis dan belajar, sehingga siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki perbedaan dalam mempelajari matematika. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan pemilihan model pembelajaran yang tepat dan efektif. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran matematika yang dapat digunakan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, yaitu model pembelajaran Mishwari Mathematics Project. Model pembelajaran Mishwari Mathematics Project melatih siswa menjadi mandiri, kerjasama, dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Model pembelajaran Mishwari Mathematics memiliki langkah-langkah dalam pelaksanaannya, yaitu review, pengembangan, kerjasama, shadowwork, dan homework. Dalam model pembelajaran Mishwari Mathematics Project, siswa tidak hanya belajar di dalam kelas saja, karena siswa diberikan pekerjaan rumah, sehingga siswa mempunyai waktu belajar yang lebih banyak. Lanjutnya, rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis antara siswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti pembelajaran dengan model Mishwari Mathematics Project dibanding siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Berapa besar peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis antara siswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti model pembelajaran Mishwari Mathematics Project dibanding siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis antara siswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti pembelajaran dengan model Mishwari Mathematics Project dibandingkan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui besar peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis antara siswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti model pembelajaran Mishwari Mathematics Project dibanding siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Adapun manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis salah satunya memberi pemahaman dan informasi kepada siswa mengenai model pembelajaran MMP terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Manfaat praktisnya bagi siswa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Bagi guru sebagai alternatif pembelajaran baru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Bagi peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam penerapan model Mishwari Mathematics Project atau MMP sehingga dapat menambah wawasan. Definisi operasionalnya. Kemampuan berpikir kreatif matematis itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan mudah, sederhana, dan fleksibel.
Missouri Mathematics Project adalah nama dari suatu modul pembelajaran. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pembelajaran konvensional adalah kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan di sekolah dengan kecenderungan berpusat pada guru atau monoton. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Hasil penelitian terdahulu itu diambil dari beberapa peneliti. Yang pertama, Eka Mariatinda DKK tahun 2019 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Yang kedua, Bambang Sri Anggoro tahun 2016 dengan judul Analisis Persepsi Siswa sampai terhadap pembelajaran matematika ditinjau dari perbedaan gender dan disposisi berpikir kreatif matematis. Yang ketiga, Reni Wahyuni Evansyah tahun 2018 dengan judul Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project menggunakan strategi Think Talk Write terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Di sini, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP ditinjau dari perbedaan gender. Adapun uraian kajian teorinya, yaitu yang pertama peningkatan. Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Menurut ADD dalam kamus bahasanya, istilah peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk susunan yang ideal. Sedangkan peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, maka dari itu peningkatan adalah proses cara perbuatan untuk menaikkan sesuatu untuk usaha kegiatan dalam memajukan ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Berpikir kreatif. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif matematis. Menurut Marliani tahun 2015, kemampuan berpikir kreatif matematis dapat diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah matematika dengan lebih dari satu penyelesaian dan siswa berpikir lancar, luas, melakukan elaborasi, dan memiliki orisinalitas dalam jawabannya. Tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis. Menurut Siswono, tahun 2008, tingkat kemampuan berpikir kreatif seseorang itu dikelompokkan menjadi 5 tingkatan. Tingkat yang ke-0 itu tidak kreatif, tingkat ke-1 kurang kreatif, tingkat ke-2 cukup kreatif, tingkat ke-3 kreatif, dan tingkat ke-4 sangat kreatif. Selanjutnya, pedoman peskoran kemampuan berpikir kreatif matematis. Untuk skor 0 dalam aspek kefasihan tidak dapat menyelesaikan soal menggunakan banyak cara. Untuk skor 1 dalam aspek kefasihan dapat menyelesaikan soal menggunakan banyak cara tetapi kurang tepat atau satu cara dengan benar dan tepat. Skor 2 dalam aspek kefasihan dapat menyelesaikan soal menggunakan banyak cara dengan cara yang digunakan dengan lancar. Skor ke-0 dalam aspek keluasan tidak dapat menyelesaikan soal menggunakan banyak cara dengan pendekatan yang berbeda. Skor 1 dalam aspek keluasan dapat menyelesaikan soal menggunakan banyak cara dengan pendekatan yang berbeda tetapi kurang tepat atau satu cara dengan pendekatan berbeda secara tepat. Skor 2 pada aspek keluasan dapat menyelesaikan soal menggunakan banyak cara dengan pendekatan yang berbeda secara tepat. Untuk skor 0 pada aspek kebaruan tidak dapat menyelesaikan soal menggunakan cara baru. Untuk skor 1 pada aspek baruan dapat menyelesaikan soal menggunakan cara baru tapi kurang tepat. Untuk skor 2 dalam aspek kebaruan dapat menyelesaikan soal menggunakan cara baru dengan benar dan tepat. Sekarang model pembelajaran Missouri Mathematics Project. Model pembelajaran Missouri Mathematics Project banyak memiliki kelebihan, di antaranya siswa diberikan banyak latihan soal sehingga terampil dalam mengerjakan berbagai macam soal. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran Missouri Mathematics Project, yaitu review, pengembangan, kerja kooperatif, kerja mandiri atau sandbox, penugasan atau homework. Sekarang perbedaan gender. Perbedaan gender menurut Fakeh merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Selanjutnya, pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional adalah kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah dengan kecenderungan berpusat pada guru. Selanjutnya, kerangka berpikir.
Di sini berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project ditinjau dari perbedaan gender. Di sini untuk yang kotak persegi panjang itu yaitu kegiatan, yang oval hasil akhir, dan yang tanda panah itu ada maksudnya hubungan, dan yang garis lurus maksudnya proses. Hipotesis penelitian H0 tidak ada peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project ditinjau dari perbedaan gender. HA-nya terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project ditinjau dari perbedaan gender. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Di rancangan penelitian ada jenis dan metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Terdapat 2 kelompok sampel pada penelitian ini, yaitu kelompok eksperimen yang melakukan pembelajaran matematika menggunakan model Missouri Mathematics Project dan kelompok kontrol melakukan pembelajaran dengan menggunakan model konvensional. Kedua kelompok tersebut diberikan pretest dan posttest dengan menggunakan instrumen tes yang sama. Selanjutnya, populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan di sekolah tingkat SMP. Untuk populasinya itu dilakukan oleh siswa kelas 7 dan pengambilan sampelnya dengan cara teknik purpose sampling. Instrumen penelitiannya itu ada bahan ajar, instrumen tes dan wawancara, instrumen lembar penelitian aktivitas siswa. Bahan ajar itu seperti RPP, LKS, dan alternatif jawaban LKS. Instrumen tes dan wawancara kemampuan berpikir kreatif itu siswa diberikan beberapa butir soal untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis yang telah dicapai siswa. Setelah itu dilakukan wawancara dari hasil tes yang dikerjakan. Instrumen lembar penelitian aktivitas siswa. Instrumen dikembangkan berupa lembar observasi aktivitas belajar matematika siswa yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan karakteristik pelajaran matematika di SMP. Pengumpulan datanya dengan cara metode observasi, metode dokumentasi, dan metode tes. Untuk analisis data, tahap yang paling penting dalam suatu penelitian adalah tahap pengolahan data. Karena pada tahapan ini hasil penelitian dirumuskan setelah semua data penelitian terkumpul. Selanjutnya ini ada instrumen penelitiannya, yaitu ada beberapa soal tentang tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Di sini juga ada petunjuk pengerjaannya, ada 4 petunjuk pengerjaannya, dan di sini ada 2 soal tes materi pecahan. Sekian presentasi seminar proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.